Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajuddin Nomerjana dengan nomor induk mahasiswa 9312163119 akan mempresentasikan makalah berjudul Sistem Manajemen Operasional Bank Syariah. Sistem Manajemen Bank Syariah. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen bank syariah yang sesuai dengan Al-Quran atau Al-Hadis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada kebajikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran nahi mungkar adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan keji. Quran Surat Ali Imran ayat ke-104. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat dan bijak. Lalu ada kewajiban menegakkan kebenaran. Kebenaran menurut norma Islam antara lain tersirat di dalam firman Allah Surat Al-Isra ayat ke-81. Katakanlah ya Muhammad, telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap. Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Lalu yang ketiga ada kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-29 menyatakan bahwa, katakanlah ya Muhammad, Tuhanku memerintahkan bertindak adil. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil, adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Tiap muslim yang adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain. Yang keempat ada kewajiban menyampaikan amanah. Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba itu adalah pengembala atau pemelihara harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahgunakan amanat atau berkhianat adalah berdosa di sisi Allah dan dapat dihukum di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pengurus-pengurus atau manajer yang buruk akan disiksa. Berhati-hatilah engkau untuk menjadi mereka atau manajer. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada sistem penghimpunan bank syariah. Sebagai lembaga finansial intermediary, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal 3 jenis yakni giro, tabungan, dan deposito, maka di bank syariah proyek penghimpunan dana terbagi menjadi 2, yakni proyek simpanan dan proyek investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Proyek dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh return atau hasil investasi tertentu. Sedangkan proyek dana investasi ditujukan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan dengan mengharapkan return tertentu. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup, akan menghambat operasional bank, dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpun dana oleh bank berfungsi untuk yang pertama ada penyimpanan harta atau aset berharga, yang kedua ada investasi yang baik, professional investment manager, yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan cash out bank,
dalam memberikan pembiayaan. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan likuiditas bank. Yang kelima, ada melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha. Yang keenam, ada penambahan sarana dan prasarana baru. Yang ketujuh, ada biaya kegiatan operasional bank. Dan yang kedelapan, ada tujuan penghimpunan dana. Nah, adapun tujuan penghimpunan dana oleh bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko. Yang kedua, ada mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman yang rendah. Selanjutnya ada penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yaddamanah, yang dimana diterapkan pada proyek rekening giro. Wadiah dhamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yang dhamanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya ada prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun ke bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dana diperuntukkan untuk nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan proyek tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu, mudharabah muqayyadah. Selanjutnya ada proyek bank syariah. Proyek penghimpunan dana masyarakat. Jenis-jenis proyek perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat atau funding hampir sama dengan funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama proyek yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan, dan deposito. Namun, perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Beberapa produk funding yang ada di bank syariah yaitu giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Proyek penyaluran dana masyarakat atau financing. Proyek pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Lalu ada proyek pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa. Prinsip sewa-menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketiga ada proyek pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia jana dan pengelola jana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpanan jana maupun antara bank dengan nasabah penerima jana. Yang keempat ada produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Proyek ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan yang menggunakan akad qard hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabik, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi, karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dari Al-Harith bin Abi Usamah dari Ali radhiyallahu anhu yang artinya, setiap akad qard dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba. Selanjutnya ada proyek pelayanan jasa atau fee-based income project. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk proyek yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sorf, hawalah, dan rahan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah sistem manajemen bank syariah memiliki beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen bank syariah yang sesuai dengan Al-Quran atau Al-Hadis. Antara lain harus berprinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah. Sebagai lembaga finansial intermediari, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal 3 jenis, yakni giro, tabungan, dan deposito, maka di bank syariah, proyek penghimpunan dana terbagi menjadi 2, yaitu proyek simpanan dan proyek investasi. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip muwadiah dan mudharabah. Proyek bank syariah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada proyek penghimpunan dana masyarakat funding yang bernama giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Yang kedua ada proyek penyaluran dana kepada masyarakat atau financing, dan yang ketiga ada proyek pelayanan jasa atau fee-based income project. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.